kelas 12-2, saya Luna Dwiranti, Saya Devina Teta Putri. Saya Kayla Marcella. Saya Ahmad Azudil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada momen penting ini, kami hadir bukan sekedar untuk berbicara, tetapi untuk menegaskan kembali sikap kita terhadap satu ancaman nyata yang mengintai masa depan kita, yaitu narkoba. Narkotika dan obat-obatan terlarang, atau yang kita kenal sebagai narkoba, adalah musuh dalam selimut. Ia tidak memilih korban, ia menyerang siapa saja dan dampaknya menghancurkan tanpa ampun. Kita harus sadar bahwa perang melawan narkoba adalah perang kita bersama. Teman-teman sekalian, mari kita lihat lebih dekat betapa seriusnya ancaman ini, yang kini didukung oleh data. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih sangat tinggi. Sebagai contoh, di tahun-tahun tertentu, jutaan masyarakat Indonesia berada dalam cengkraman penyalahgunaan narkoba. Dapat dilihat pada grafik, terjadi peningkatan penggunaan narkoba dimulai pada tahun 2013 sampai 2018. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2019 sampai 2021, dan setelahnya kembali meningkat sampai 2023 dan pada 2024 kembali turun. Grafik menunjukkan masih seringnya terjadi peningkatan seiring pergantian tahun dan pada tahun tertentu penggunaan menurun. Ini menegaskan bahwa narkoba adalah pandemi sosial yang harus kita lawan bersama. Lalu, apa yang narkoba tawarkan? Kebahagiaan semu dan kehancuran sejati. Secara fisik dan mental, narkoba merusak dari dalam. Ia menghancurkan sistem saraf, merusak jantung, merusak paru-paru, dan merusak organ vital lainnya. Narkoba utamanya bekerja dengan mengubah kimiawi dan fungsi sel saraf di otak, menyebabkan kerusakan yang bisa bersifat permanen. Yang pertama, perubahan struktur dan fungsi otak. Penggunaan jangka panjang dapat memicu perubahan pada sel saraf dan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Yang kedua, dapat menyebabkan gangguan kognitif, menurunnya kemampuan berpikir, daya ingat, konsentrasi, dan kesulitan dalam mengambil keputusan yang benar. Yang ketiga, gangguan mental, memperburuk atau memicu gangguan mental serius seperti depresi, kecemasan, serangan panik, psikosis seperti skizofrenia, dan gangguan bipolar. Yang keempat, kerusakan saraf sensorik dapat menyebabkan gangguan penglihatan seperti penglihatan buram hingga kebutaan dan rasa kebas. Yang kelima, gangguan saraf motorik menyebabkan gerakan yang tidak dikoordinasi atau tidak dikehendaki. Yang keenam, dapat menyebabkan kecanduan. Narkoba memanipulasi sistem kenikmatan atau sistem limbus di otak, terutama melibatkan neurotransmitter dopamin yang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis yang kuat. Dampak narkoba pada jantung. Banyak jenis narkoba, terutama stimulan, memacu jantung bekerja keras di luar batas normal. Yang pertama, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Narkoba jenis stimulan seperti kokain, metamfetamin atau sabu, dan ekstasi meningkatkan hormon yang memacu jantung, sehingga detak jantung menjadi lebih cepat dan tekanan darah meningkat mendadak. Yang kedua yaitu resiko serangan jantung. Peningkatan kerja jantung yang tiba-tiba meningkatkan kebutuhan oksigen otot jantung. Jika suplai oksigen tidak tercukupi, dapat terjadi kematian otot jantung yang berujung pada serangan jantung. Yang ketiga yaitu aritmia, yaitu gangguan irama jantung, menyebabkan detak jantung tidak teratur. Dampak narkoba pada paru-paru. Yang pertama, kerusakan paru-paru. Narkoba seperti ganja dan kokain dapat merusak jaringan paru-paru dan alveoli. Yang kedua, gangguan pernapasan. Opioid dapat memperlambat dan mendangkalkan pernapasan. Dalam kasus overdosis, dapat terjadi hipoksia atau kekurangan oksigen parah sehingga henti nafas yang menyebabkan kerusakan pada sistem organ lain dan kematian. Yang ketiga, bronkitis kronis. Penggunaan ganja yang diisap dapat menyebabkan iritasi paru-paru dan bronkitis kronis. Dampak narkoba pada hati. Yang pertama, kerusakan jaringan hati. Hati dipaksa bekerja keras secara terus-menerus untuk memproses dan menghilangkan zat beracun dari narkoba, yang akhirnya dapat menyebabkan kerusakan jaringan hati. Yang kedua, dapat menyebabkan penyakit hepatitis B dan C. Pengguna narkoba suntik atau IDU (Injection Drug User) berisiko sangat tinggi tertular virus hepatitis B dan hepatitis C melalui pertukaran jarum suntik yang tidak steril.
Yang ketiga, dapat menyebabkan sirosis hati dan kanker hati, infeksi hepatitis yang tidak diobati atau kerusakan hati yang parah akibat zat kimia dalam narkoba dapat berkembang menjadi kerusakan hati permanen atau sirosis, atau bahkan kanker hati. Ia merampas akal sehat, membuat semangat belajar menurun, dan menjebak kita ke dalam lingkaran setan kecanduan. Menurut pandangan agama, dalam semua ajaran agama, penyalahgunaan narkoba sangat dilarang. Dalam Islam, segala sesuatu yang memabukkan atau merusak akal dan jiwa dikategorikan sebagai khamar dan hukumnya haram karena merusak mafsadah jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dapat disimpulkan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 90 tersebut adalah fondasi hukum Islam yang menetapkan keharaman mutlak terhadap minuman keras atau narkoba, judi, dan segala bentuk praktis syirik, penyembahan atau persembahan kepada selain Allah karena sifatnya yang merusak akal. Adapun hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu an, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Kesimpulan utama dari hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar adalah penetapan kaidah syar'i bahwa haramnya khamar didasarkan pada sifat zat tersebut yang memabukkan akal, bukan pada bahan pembuatannya. Agama lain juga mengajarkan kita untuk menjaga tubuh sebagai bait suci yang harus dihormati dan dipelihara. Merusak akal dan tubuh dengan zat berbahaya adalah bentuk pengkhianatan terhadap anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan. Intinya, narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum Tuhan dan hukum negara. Namun, bahaya narkoba tidak berhenti pada diri sendiri. Ia menghancurkan keluarga dan merobek tatanan sosial. Pengguna narkoba seringkali menjadi sumber penderitaan bagi orang tua dan orang-orang terdekat. Ia merusak moral, ia menyebabkan perpecahan sosial, dan menghambat pembangunan bangsa. Oleh karena itu, kita tidak bisa berdiam diri. Pencegahan adalah kunci utama. Katakan tidak pada narkoba, bahkan pada tawaran pertama. Jauhi lingkungan yang mencurigakan, perkuat iman, ketakwaan sebagai benteng spiritual kita. Isi waktu luang dengan kegiatan positif seperti belajar, berolahraga, dan berkarya yang dapat mengasah potensi diri. Teman-teman seperjuangan, Generasi Muda Indonesia. Kita adalah penerus bangsa, tumpuan masa depan. Masa depan yang cerah, kita impikan tidak pernah terwujud jika terjerat dalam lembah narkoba. Mari kita genggam erat masa depan kita, jadikan diri kita benteng pertahanan terkuat. Jika kita melihat teman yang terjerumus, rangkul mereka, ajak mereka mencari pertolongan, jangan lelah untuk peduli. Sebagai penutup, mari kita ucapkan janji ini bersama-sama. Kami generasi muda yang cerdas, Berkarakter, Beriman, Berkomitmen untuk hidup sehat, berprestasi, dan bebas dari narkoba.